Halo, aku Baga. Kali ini kembali aku mau bahas Ryukusari no Orishin. Jadi terakhir tuh episode yang terakhir adalah si Ena adiknya Mars tiba-tiba datang marahin si Mars, lalu ngajak kita ke penginapan keluarganya. Nah, lalu mereka pun akhirnya sampai ke penginapannya, si Marsnya ikut, si Nozomunya ikut. Lalu di sana mereka bertemu dengan Hana-san. Kata si Hana-san ke si Ena, kamu akhirnya udah menemukan si Mars katanya. Lah terus itu siapa orang yang di samping kamu? Nah, lalu si Ena pun menjawab bahwa ini adalah si Nozomu ya. Orang yang diganggu oleh si Mars. Lalu lagi-lagi setelah dimarahin sama si Ena ya. Tadi udah dimarahin. Lalu dimarahin lagi sama si Hana ini ya. Bahkan kepalanya digetok panci. Coba ya. Lalu si Mars disuruh masuk ke dalam dapur ya. Buat ngobrol sama suaminya, buat nasihatin si Mars. Nah, sedangkan si Nozomu sendiri dipersilakan duduk di inn. Lalu si Hana-san buat makanan ya, dikasihlah roti, daging kelinci sama salad. Lalu si Hana-san nyuruh si Ena untuk masuk ya ke dapur, bantu suaminya sana. Ngomong-ngomong mereka tuh bukan orang tua kandungnya. Jadi setelah orang tuanya nggak tahu ya, nggak dikasih tahu meninggal atau kemana gitu, si Ena sama si Mars ini dirawat oleh paman dan bibi di penginapan. Lalu si Hana-san pun ngobrol-ngobrol sama si Nozomu ya. Sembari si Nozomu makan. Si Hana-san bertanya, gimana pendapat kamu Nozomu tentang mereka berdua ya, si Mars sama si Ena? Kata si Nozomu, kalau si Ena sih baik ya, dewasa ya, mature gitu. Soalnya dia bisa ngerawat kakaknya yang bandel itu gitu. Nah, kalau si Mars tuh agak aneh ya. Dulu sih dia nggak peduli sama aku, kata si Nozomu. Tapi akhir-akhir ini dia entah kenapa gangguin aku gitu ya. Apalagi setelah pertarungan mock battle waktu itu ya, waktu akhir semester. Dimana si Mars tuh kalah. Nah, lalu si Hana-san bilang, oh aku ngerti sekarang. Nah, si Nozomu bingung, apa maksudnya? Nah, sekarang pindah ke scene di dapur ya, dimana si paman penginapan ya, dengan jenggot dan tubuh yang besar ngobrol sama si Mars. Nah, dia juga dimarahin lagi ya, kamu kenapa ya gangguin orang. Akhirnya si Mars ceritalah bahwa si Nozomu itu yang ngalahin dia. Pamannya bilang gitu ya, kamu ini masih belum berubah ya, masa kamu kalah doang sampai sebegitunya katanya. Lalu si Mars pun bilang bahwa dia itu sebenarnya bukan mau gangguin si Nozomu ya. Si Mars tuh cuma pingin tahu gimana caranya menjadi kuat gitu. Nah terus kata si pamannya, ya kenapa nggak tanya aja Mars? Kenapa nggak tanya aja langsung ya? Ini orang aneh juga ya. Lalu kata si pamannya, ya udah kamu nanti minta maaf ya gitu. Nah lalu si Nozomu pun selesai makannya, terus akhirnya dia mau pulang ya karena udah cukup lah makannya. Dan ternyata si Nozomu ini adalah orang pertama yang diundang ke penginapan ini. Bahkan temen-temennya yang suka ngejailin si Nozomu ya, yang bandel juga, gak pernah diajak ke sini. Cuma si Nozomu yang pernah. Bisa dibilang dalam hatinya si Mars itu berarti temennya ya. Udah dianggap temen si Nozomu ini. Akhirnya si Nozomu pun pulang ya, dianterin sama si Mars. Nah, selama perjalanan ke asrama mereka ya, kan mereka tinggal di asrama ya, mereka berdua. Awkward gitu ya, mereka saling gak bicara ya. Karena ya bingung juga ya, tiba-tiba mereka harus pulang bareng gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya bertengkar terus. Nah, di tengah kecanggungan tersebut, si Mars membuka pembicaraan. Nah, si Mars bilang, Nozomu maafin aku ya atas perlakuanku selama ini katanya. Si Nozomu pun bilang, ya udah ya nggak apa-apa. Nah, si Nozomu juga sambil berpikir sambil mengingat-ingat kejadian yang sebelumnya ya. Dimana si Mars yang bandel gitu dimarahin adiknya ya, lucu ya. Si Mars yang sangar gitu dimarahin adiknya. Nah, si Mars yang ngelihat muka si Nozomu, kamu bayangin apa katanya. Kata si Nozomu, aku cuma inget-inget yang tadi tuh, yang pas adik kamu marahin kamu katanya. Si Mars pun marah ya, jangan inget-inget lagi dong katanya begitu ya. Nah itu akhirnya percakapan mereka yang membuat mereka berdua malah jadi deket ya. Si Nozomu ini belum pernah
dekat gitu ya, ngobrol kayak gini tuh selain sama si Shiso-nya yang udah mati ya. Sekarang akhirnya mendapat teman baru ya. Ini nih, akhirnya Nozomu mendapatkan teman yaitu si Mars ya. Akhirnya mereka dekat selama perjalanan pulang mereka. Oke, cerita hari ini sampai sini aja ya. Nanti aku lanjutin di esok hari. Terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu, bye bye.